Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di waktu ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk PTS yang diadakan di bulan September dan bulan Oktober. Soal-soal review PTS ini akan diberikan kepada siswa-siswi kelas 11 SMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita memulai membahas soal, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita membahas soal-soal latihan untuk PTS. 1. Melihat Kardi kepayahan, lelaki di geladak itu salim dengan tangkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. Setumpuk keranjang yang kokoh itu memang terasa berat karena basah sampai dia meloncat dinding perahu. Tubuh Kardi sudah hampir lunglai. Salim melemparkan tumpukan keranjang itu ke geladak, lalu dengan kedua tangannya yang kekar dia mengangkat tubuhnya dan meloncat ke geladak. Kardi sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya sendiri. Salim kembali membantunya menarik tangan Kardi sambil berhasil naik ke geladak. Pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan laut bersama sahabat. Cuplikan cerpen tersebut adalah A. Waktu ketika melaut bersama sahabat. B. Fungsi keranjang bagi seorang nelayan. C. Suka duka menjadi seorang nelayan. D. Persahabatan dua anak manusia. E. Orang ketiga pengamat. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Suka duka menjadi seorang nelayan. Tuh ya, soal yang pertama. Kemudian yang kedua, agar tubuh subur dan membuahkan hasil yang memuaskan, penanaman pisang harus dilakukan dengan memperhatikan benih waktu tanam dan pemeliharaan. Benih harus dipilih dan dari induk pisang yang bagus, yaitu yang sudah keluar jantung pisangnya. Waktu tanam yang tepat adalah pada bulan November sampai Desember. Dalam hal pemeliharaan tanaman pisang, hendaknya diberi pupuk atau alami seperti pupuk kandang dan kalau tiba musim kemarau, tanaman pisang harus disiram. Karena meskipun batangnya berair, tanaman pisang justru membutuhkan air di musim kemarau. Gagasan utama paragraf di atas adalah A. Tentang menanam pisang. B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menanam. C. Tanaman pisang harus dipelihara dengan baik agar menghasilkan. D. Tanaman pisang harus diberi pupuk dan disiram agar tidak mati. E-nya, tanaman pisang harus diberi pupuk yang banyak dan disiram agar tidak mati. Gagasan utama paragraf di atas adalah yang A. Tentang menanam pisang. 3. Bacalah teks berikut dengan saksama. Sesungguhnya gempa bukan hal baru bagi Indonesia. 2. Sejarah mencatat bahwa sejak abad 18 terjadi gempa di Indonesia. 4. Secara geologis Indonesia memang berisiko tinggi mengalami gempa tektonik, vulkanik maupun tsunami karena terletak di antara 3 lempeng aktif yang harus berinteraksi dan bergerak dengan kecepatan 7 mm per tahun, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tak heran, 23 dan 33 provinsi kita berada pada kawasan gempa. Karena itu, pengetahuan mengenai bencana ini wajib dimiliki, terutama mengenai cara berlindung dan menyelamatkan. Simulasi gempa dan sejumlah organisasi juga
tak ketinggalan memberi pelatihan antisipasi bencana. Ternyata film Bumi Makin Panas setidaknya benar di Alaska. Hasil sejumlah foto udara pada kawasan tundra Alaska di Kutub Utara itu membuktikan kebenarannya. Tanpa jelas, kalimat ringkasan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Sejarah mencatat bahwa sejak abad 18 hampir setiap tahun terjadi gempa. Jadi gempa bukan hal baru bagi Indonesia. Secara sosiogeologis Indonesia rawan gempa karena terletak di antara 3 lempeng yang aktif, sehingga pengetahuan mengenai gempa wajib dimiliki. C. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik sangat aktif berinteraksi dan bergerak terus. D. 23 dan 33 provinsi kita berada pada kawasan gempa, sehingga pengetahuan mengenai gempa wajib dimiliki. E. Sekolah-sekolah dan sejumlah organisasi mengadakan simulasi dan pelatihan untuk mengantisipasi bencana. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Secara geologis Indonesia rawan gempa karena terletak di antara 3 lempeng yang aktif, sehingga pengetahuan mengenai gempa wajib dimiliki. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4. Ternyata film Bumi Makin Panas setidaknya benar di Alaska. Hasil sejumlah foto udara pada kawasan tundra di Alaska di Kutub Utara itu membuktikan kebenarannya. Tampak jelas bahwa pepohonan jenis perdu atau semak ternyata semakin membesar, baik dalam ukuran maupun jumlah selama beberapa dekade terakhir. Padahal di daratan beku dan gersang ini biasanya tumbuhan sangat sulit hidup. Nah, rangkuman atas paragraf tersebut adalah film Bumi Makin Panas pernah diputar di Alaska. B. Hasil foto udara di Alaska akan dibuat ke dalam film dengan judul Bumi Makin Panas. C. Dataran Alaska di Kutub Utara ditumbuhi tumbuh-tumbuhan perdu dan semak. D. Meluasnya daerah perdu di Alaska menunjukkan bahwa bumi makin panas. Alaska merupakan dataran beku dan gersang, sehingga tumbuh-tumbuhan sangat sulit hidup di sana. Jawabannya adalah yang D. Meluasnya daerah perdu di Alaska menunjukkan bahwa bumi makin panas. 5. Bacalah puisi berikut dengan saksama. Puisi ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Aku, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Hairil Anwar. Isi yang terkandung pada puisi tersebut adalah A. Kesedihan karena kalah dalam perang. B. Semangat perjuangan yang tidak takut mati. C. Semangat hidup yang tinggi walaupun banyak cobaan. D. Ketakutan akan bencana yang menimpa dirimu. E. Kegelisahan karena ditinggal kekasih. Jawabannya adalah yang B. Semangat perjuangan yang tidak takut mati. Lanjutkan. Nomor 6. Kalimat bermajas hiperbola berlebih-lebihan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang puisi tersebut adalah A. Biar peluru menembus kulitku. Dan aku lebih tidak peduli. C. Luka dan bisa ku bawa berlari. D. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
hingga hilang pedih perih. Nah, jawabannya adalah yang D, aku mau hidup 1000 tahun lagi adalah hiperbola, berlebih-lebihan. Sekarang nomor 7 ya. Nomor 7. Kata peluru pada puisi tersebut bermakna A. peperangan, B. percintaan, C. penderitaan, D. perjuangan, E. perpisahan. Jawabannya adalah perjuangan, yang D. 8. Pelaku yang jahat dalam drama dinamakan A. protagonis, B. antagonis, C. penulis, D. pengedit, E. pemain. Jawabannya adalah antagonis, yang B. Kalau protagonis itu adalah pelaku utama. 9. Orang yang membuat naskah drama adalah A. penata gerak, B. penata lampu, C. sutradara, D. orator, E. kritikus. Jawabannya adalah yang C. sutradara. 10. Teks untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Bacalah puisi berikut. Cintaku jauh di pulau, amboi jalan sudah bertahun ku tempuh. Perahu yang bersama kan merapuh, mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sampai berpeluk dengan cintaku. Chairil Anwar. Suasana dalam puisi di atas adalah A. sedih, B. marah, C. gembira, D. kecewa, E. senang. Jawabannya adalah yang D. kecewa. Sekarang yang nomor 11. Makna perahu pada kutipan puisi tersebut adalah A. kehampaan, B. kematian, C. kehidupan, D. kepercayaan, E. kesedihan. Jawabnya adalah yang C. kehidupan. Nomor 12. Puisi. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali kapal, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Cuplikan puisi ini menggambarkan suasana di pelabuhan tampak pada kata-kata A. kapal berpaut gudang, B. berlaut perahu rumah tua, C. rumah tua kapal tiang, D. berpaut tiang rumah tua, E. kapal cinta temali. Jawabannya adalah yang B. berlaut perahu rumah tua. 13. Salah satu ciri khas bangsa Amerika adalah kesukaannya membuat peringkat, apapun di peringkat. Tidak terkecuali dunia bisnis. Majalah terkenal seperti Fortune atau US News sering menampilkan peringkat perusahaan berdasarkan penjualan, besarnya aset yang dimiliki, atau berdasarkan besarnya tingkat keuntungan. Rangkuman dari paragraf di atas adalah A. apapun bisa diperingkatkan, B. kebiasaan bisnis bangsa Amerika, C. bangsa Amerika suka membuat peringkat, D. kegiatan bisnis majalah Fortune dan US News, E. pembuatan peringkat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jawabannya adalah yang C. Bangsa Amerika suka membuat peringkat. 14. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Truk yang bermuatan cukup syarat itu gagal mendaki tanjakan licin pada penyeberangan sungai.
Hujan lebat sebelumnya menyebabkan kondisi jalan sangat berat untuk dilewati, sehingga truk terperosok mundur ke tengah sungai. Agar memudahkan pendakian tanjakan, maka Ayub, pengemudi truk, meminta para penumpangnya turun. Dia bahkan mengingatkan kemungkinan terjadi banjir bandang dari sebelah hulu. Akan tetapi, para penumpang menolak permintaan itu. Ide pokok paragraf di atas adalah: A. Truk gagal mendaki tanjakan licin. B. Truk terperosok mundur ke tengah sungai. C. Pengemudi truk meminta agar penumpang turun. D. Supir mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang. E. Penumpang menolak permintaan supir. Jawabannya adalah yang D. Supir mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang, yang merupakan ide pokok paragraf di atas. 15. Ciri-ciri kebahasaan teks adalah sebagai berikut, kecuali: A. Kalimat perintah. B. Kata kerja. C. Kata kiasan. D. Kata petunjuk waktu. Yang E-nya kata teknis. Jawabannya adalah kata kiasan. Ciri-ciri kebahasaan teks adalah sebagai berikut, kecuali. Kalau kata kiasan biasanya digunakan untuk puisi ya. Tuh, jadi kalau untuk kebahasaan teks biasanya menggunakan bahasa denotasi yang mempunyai satu arti.